Halo, shalom buat semuanya. Jumpa lagi kita dalam kesaksian untuk Ibu Novi yang bersama-sama dengan kita saat ini, di mana Novi adalah pasien dan tinggal di rumah singgah ini, sedang menjalani radiasi untuk sakit CA usus. Ya, jadi kita dengarkan kesaksian daripada Ibu Novi. Mari kita sama-sama. Halo, Ibu Novi, apa kabar? Baik. Oh, puji Tuhan. Ya, kita mau dengar kesaksiannya ya, Ibu Novi. Nah, boleh perkenalkan dulu? Nama saya Novi. Saya umurnya 43 tahun. Saya dari Batam. Saya memiliki 2 anak. Saya bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Ya, puji Tuhan. Nah, saya mendengar ini Ibu Novi mengalami sakit kanker usus ya. Ya, boleh tahu sebelum tahu penyakit ini ada, gimana dengan Ibu Novi sendiri? Apakah sebelum-sebelumnya sudah ada keluhan, sudah lama atau masih memang baru? Bagaimana dengan Ibu? Saya nggak pernah merasakan saya ada sakit. Saya hidup sehat, sering olahraga, dan pola hidup juga dijaga gitu ya. Waktu itu tahun 2022 di bulan September, saya baru merasakan ada yang aneh pada saat saya buang air besar di mall. Waktu itu jalan sama anak-anak, tiba-tiba ada darah gitu. Saya kaget juga gitu, ini apa gitu ya. Nah, kemudian saya pulang, saya bilang sama suami saya kira saya itu ambeien. Jadi kami periksa ke dokter, dicek tidak ambeien ya gitu ya. Nah, setelah itu dikasih obat, masih juga tetap seperti itu. Nah, kemudian saya langsung cek ke dokter spesialis pencernaan. Nah, dan beliau menyuruh untuk saya kolonoskopi. Seperti itu. Nah, hasil kolonoskopi saya sangat kaget. Yang saya tidak pernah pikirkan, tidak pernah terlintas di pikiran saya, ternyata saya dinyatakan dengan kanker usus waktu itu. Dan saya pun belum pernah mendengar bahasa itu ya. Yang biasanya tuh paling-paling saya sering dengar itu payudara, kanker serviks, tapi kanker usus. Waktu saya dengar itu saya sangat terkejut. Saya bingung, saya harus kemana ini? Karena saya terus terang saya nggak percaya apa yang dibilang sama dokter itu. Dokter sudah memvonis saya itu kanker, dia suruh saya cepat-cepat operasi, ketemu sama dokter operasi, dan saya langsung ketemu juga. Saya tanyakan itu bagaimana prosesnya. Nah, akhirnya kita pulang, kita berembuk dulu sama keluarga, berpikir bagaimana ini cara terbaik, harus bagaimana gitu. Karena terus terang saya nggak yakin ya satu dokter. Akhirnya kami memutuskan untuk berangkat ke kota lain, di rumah sakit lain. Dan sampai di sana sama bahasanya ternyata. Jadi kami mengambil keputusan untuk lanjut apa yang dimaksud dokter kami lakukan, yaitu operasi. Nah, waktu sebelum saya berangkat, saya merasa sepertinya seperti besok sudah mau kiamat nih kayaknya. Karena apa? Sebelum saya berangkat ke luar kota itu saya sudah pesan sama suami saya, semua saya sudah pesankan bahwasannya kebiasaan saya ya, kebiasaan saya yang seperti saya harus bayar uang sekolah saya anak-anak itu, uang sekolah anak-anak, uang asuransi anak-anak di sini, kemudian semuanya sudah saya persiapkan, segala sesuatu yang saya pegang selama ini, bahkan mungkin ada rekening bank ataupun surat-surat rumah yang berharga, semuanya sudah saya serahkan sama dia. Saya seperti besok mau kiamat. Sepertinya besok mau mati gitu sudah ya. Mau kiamat. Semuanya sudah saya kasih ke dia. Sampai dia bilang, aduh, apa sih kayak gini maksudnya? Nggak apa-apa, kamu harus tahu. Karena kita belum tahu apa yang terjadi setelah kita berangkat ke sana nanti. Saya akan mendirikan rumah tidak cukup cepat ya. Maksudnya itu kita nggak tahu sampai kapan harus balik lagi. Waktu itu pada saat saya divonis begini, saya sangat merasa sedih.
Saya berpikir, kenapa ini bisa terjadi? Padahal saat ini, saya sudah mulai aktif untuk beribadah, mengambil waktu, tidak hanya hari Minggu. Ada ibadah-ibadah saya selalu menyempatkan diri. Tapi Tuhan berkata lain. Saya harus dikasih pencobaan. Tetapi saya percaya saya masih memiliki iman. Perasaan bersalah pasti ada. Karena waktu itu saya merasa, saya salah apa Tuhan? Dosa apa yang sudah saya perbuat? Sampai sebelum saya meninggalkan kota ini, kota Batam, untuk melakukan operasi di luar kota, saya introspeksi diri. Siapa yang orang-orang yang saya pernah lukai perasaannya ataupun apapun, saudara-saudara saya sampai saya teleponkan satu-satu. Kalau ada salah saya minta maaf. Saudara-saudara saya, mama saya terutama, orang tua saya sampai, "Ma, kalau selama ini saya ada salah, saya mohon maaf." Semuanya sudah saya telepon. Saya minta maaf sama mereka sebelum saya meninggalkan kota Batam. Nah, sampai di luar kota, saya ketemu sama dokter sudah menyatakan harus dioperasi. Kami langsung tindakan operasi. Waktu itu biaya yang dikeluarkan cukup banyak. Itu pun kami nggak persiapkan semuanya. Kami hanya bawa ATM-nya juga ada yang nggak bisa digesek. Tapi puji Tuhan, ada beberapa yang bisa digesek, akhirnya dikumpulin, cukup juga itu. Puji Tuhan. Ya, seperti itu. Kemudian saya di rumah sakit itu kurang lebih 8 hari. 8 hari setelah operasi kami baru boleh balik. Dan hasil itu pun 2 minggu kemudian baru bisa tahu apakah stadiumnya berapa. Ya, setelah kami tahu itu stadium 3, dokter bilang stadium 3 ini ya. Oh, stadium 3 ya? Ya. Saya juga sempat shock, orang tua saya sempat nangis juga. Aduh gimana ini bisa sembuh atau tidak? Saya bilang, "Ma, tenang," saya bilang. "Pasti bisa sembuh. Mama nggak usah nangis. Saya yakin pasti bisa sembuh." Iya. Ternyata ya setelah Bu Novi dengar bahwa ini kanker usus, awalnya kaget gitu ya. Kaget. Bahkan sampai udah kasih mandat gitu ya. Mandat ya sama suami ini gitu ya, semuanya udah ini seolah-olah kita udah mau pergi dan tidak kembali lagi seperti itu ya. Artinya ada rasa sepertinya yang putus asa mungkin di sini akhir hidup saya adalah terbesit ya di hati kita, di hati Ibu Novi. Tapi kalau boleh tahu apa yang membuat Ibu Novi bisa bangkit dan bersemangat dan bisa melewati ini semua sampai hari ini? Saya bersyukur waktu saya dioperasi, saya didatengin dengan sama tim SOS. Iya. Waktu itu ada dua orang ya. Dia tiba-tiba datang, kami tidak kenal sebenarnya. Dia datang dan dia doain saya setiap hari waktu saya masih ada di rumah sakit. Dia selalu doain saya dan dia selalu kuatkan saya. Kemudian yang membuat saya semangat itu adalah keluarga saya yang selalu mendukung saya, dan saya masih melihat anak-anak saya masih kecil yang masih membutuhkan saya. Itu yang membuat kekuatan saya yang saya harus bertahan sampai hari ini. Iya, artinya ada ya orang-orang yang Tuhan kirim untuk peduli dengan kita. Lewat mereka kita didoakan. Juga keluarga yang paling dekat dengan kita. Jadi kita bersyukur ya, ya keluarga, juga sahabat-sahabat yang setia untuk berdoa bagi kita. Ya betul, saya sangat bersyukur bisa ketemu sama timnya SOS. Iya. Nah, selain daripada itu, apakah ada mungkin pujian atau firman Tuhan yang menguatkan Ibu Novi? Ya, terus terang waktu pada saat saya mau masuk ke ruang operasi, saya tidak tahu kenapa di hati ini selalu menaikkan pujian. Pujian itu yang berjudul Ku punya Tuhan yang besar. Lagu itu tuh yang terngiang-ngiang di hati saya sampai saya selesai operasi. Saya dibangun sama suster, saya masih belum sadar. Lagu itu tetap terngiang-ngiang di hati saya. Saya nggak tahu nih apa maksudnya.
Tuhan kasih pujian ini. Judulnya boleh ya kita nyanyikan aja ya kalau gitu ya, boleh kita nyanyikan. Ya, boleh dibantu ya untuk musiknya. Oke. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan Ya, puji Tuhan ya. Berarti ya, Ibu Nopi punya lagu yang menguatkan bahwa Tuhan satu-satunya yang menjadi kekuatan dan pengharapan. Nah, sekarang saya mau tanya nih, karena Ibu Nopi sudah melewati banyak hal dan kesulitan-kesulitan ini. Ya, bagaimana komitmen daripada Ibu Nopi sendiri? Saya rindu pelayanan melayani Tuhan ya. Tapi saya akan mulai dari keluarga saya dulu. Saya akan mulai di keluarga karena seperti firman Tuhan katakan, pada saat kita melakukan pelayanan keluarga itu yang terutama. Iya, betul. Ya. Iya, iya. Kalau keluarganya kita tidak memiliki sikap yang sesuai dengan firman Tuhan, buat apa kita melayani di luar? Iya. Ya, jadi saya rindu untuk melayani di keluarga yang terkecil. Iya. Setelah itu mungkin saya akan keluar gitu ya. Misalnya di SOS, ikut dalam Zoom doa. Iya. Ya, seperti itu. Iya, puji Tuhan ya, kalau ada kerinduan kita seperti itu, Tuhan dengar dan Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita. Nah, sekarang bagaimana Ibu Nopi mungkin ya bisa juga melihat teman-teman kita yang lain yang sedang berjuang dalam keadaan sakit. Bagaimana ada pesan buat teman-teman kita supaya mereka juga yang mendengar kesaksian ini, mereka kembali dibangkitkan semangatnya, mereka kembali punya pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan. Bagaimana? Buat teman-teman semua yang sedang sakit saat ini, kita jangan pernah menyerah ya, walaupun sakit itu memang membuat kita kadang-kadang lemah gitu ya. Saat kita sehat, kita enak, pasti gampang sekali kita mengucapkan terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Itu begitu gampang dari mulut ini membicarakan seperti itu. Tetapi pada saat kita sakit, apakah kita mampu masih bisa berkata Tuhan Engkau baik? Apakah kita masih bisa mampu kita mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan? Ini kuncinya saudara-saudara. Saya sudah rasakan itu. Pada saat kita bahagia, kita begitu gampang mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi pada saat kita sakit, kita selalu diintimidasi sama setan. Mana Tuhanmu yang bisa membela kamu, yang tidak membuat kamu sakit? Buktinya kamu sampai hari masih sakit. Ya, itu yang selalu mengintimidasi kita gitu. Tapi kita harus kuat dalam Tuhan. Jangan menyerah. Itu iblis. Kalau ada suara-suara seperti itu, kita tidak boleh
ambil ke dalam hati, kita patahkan. Kita sebut nama Yesus, Engkau sanggup menyembuhkan kami. Yesus, tolong berikan aku kekuatan supaya aku mampu melewati ini semua. Saya juga kadang-kadang merasakan seperti itu, saudara-saudara. Dan saya juga malu sepertinya. Kita ini orang Kristen yang sudah lama, tapi mental kayak kerupuk. Pada saat kena minyak, kita kembang. Pada saat kita tidak kena minyak, ngelempem gitu ya, jadi membuat kita ciut. Jadi saya himbau kepada teman-teman semua, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Karena Tuhan melihat apa yang kita rasakan, Tuhan tahu, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Tuhan pasti menolong kita. Dan satu hal juga saya sangat bersyukur, walaupun saya masih melakukan treatment, banyak hal yang sudah saya rasakan. Sekarang saya lagi ada di rumah singgah, dan saya berterima kasih buat tim SOS yang selalu menguatkan saya. Saya juga bukan kebetulan ada di sini. Terus terang, waktu saya pas mau ke sini itu 1 bulan saya pikirkan, aduh, saya merasa sangat stres ya, karena meninggalin keluarga di tempat yang baru, saya nggak tahu bagaimana. Tapi saya berterima kasih pada saat saya ada di SOS ini, banyak sekali saudara-saudara kita yang siap membantu. Saya nggak pernah pikirkan, memang Tuhan begitu baik. Dia sudah mempersiapkan orang-orang yang bisa membantu saya. Saya berterima kasih buat SOS beserta tim yang ada. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu buka jalan buat saya. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian daripada Ibu Nopi. Luar biasa ya. Sekalipun terkadang ada jatuh down ya, tetapi oleh karena pengharapan kepada Tuhan, Ibu Nopi dimampukan untuk melewati semua tindakan-tindakan sampai hari ini bisa melewati karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi kita semua yang sudah mendengarkan kesaksian ini, mari kita sama-sama bangkit, bersemangat, bergairah di dalam Tuhan, maka kita akan menerima mujizat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.